Kali ini kita akan membahas amputasi. Amputasi di sini yang berarti ketidakadaan sebagian atau seluruh anggota gerak, atau bisa menunjuk juga pada suatu prosedur bedah. Jenis amputasi dibagi menjadi dua, yaitu berdasarkan proses dan berdasarkan area yang diamputasi. Berdasarkan prosesnya, amputasi dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah amputasi traumatik. Amputasi traumatik ini mengacu terjadi di mana saat terjadi kekerasan mendadak yang menyebabkan kehilangan anggota tubuh seseorang. Contohnya adalah kecelakaan. Yang kedua adalah amputasi bedah. Amputasi bedah ini terjadi saat dalam praktik penting dalam proses pengobatan selama ribuan tahun yang lalu. Penyebab paling umum pada amputasi bedah adalah terjadinya komplikasi pembuluh darah. Amputasi bedah merupakan opsi pilihan terakhir yang dilakukan saat anggota tubuh sudah tidak dapat diselamatkan lagi. Jenis amputasi berdasarkan area amputasi. Yang pertama adalah amputasi lengan. Amputasi lengan bervariasi dari pengangkatan sebagian jari hingga seluruh bagian lengan. Amputasi pada bagian lengan digolongkan menjadi yang pertama amputasi jari tangan, metakarpal, pemisahan pergelangan tangan, bagian bawah siku, pemisahan siku, atas siku, dan pemisahan bahu. Yang kedua adalah amputasi kaki. Pada amputasi kaki atau tungkai bawah ini bervariasi, dimulai dari pangkal pergelangan kaki hingga seluruh bagian kaki. Amputasi pada bagian kaki digolongkan menjadi bagian yang pertama pada area bawah kaki, pergelangan kaki, bawah lutut, atas lutut, dan pemisah pinggul serta hemipelvektomi. Hemipelvektomi ini adalah amputasi pada area pinggang hingga ke bawah semua anggota gerak bawah. Selanjutnya yaitu ada active exercise training. Di sini kita melakukan melakukan latihan fleksi ekstensi knee yaitu secara mandiri atau active exercise sebanyak 10 kali pengulangan. Lalu kita latih pasien dari posisi terbaring ke posisi duduk, lalu dari duduk ke berdiri menggunakan walker. Selanjutnya kita akan memberikan edukasi kepada pasien jika setelah operasi nanti akan adanya nyeri, odem, dan lain-lain. Lalu memberikan latihan breathing exercise, memberikan latihan push lip breathing, dan latihan batuk efektif. Untuk latihan isometriknya, bagian yang diamputasi kita latih untuk menegangkan otot quadriceps dan hamstring. Itu kalau kita melatih otot quadriceps, kita meminta pasien untuk menekan ke bawah untuk melawan tahanan. Kita taruh tangan kita di bawah kaki pasien, itu nanti pasien disuruh untuk melawan tahanan dari kita. Selanjutnya yang kebalikannya itu otot hamstring, kita minta untuk pasien menegangkan ke atas ototnya. Yang pertama adalah latihan kontraksi otot atau isometrik. Latihan ini dilakukan dengan cara mengontraksikan otot ke arah bawah atau ke arah kasur, atau mengontraksikan otot ke arah atas atau ke arah tangan terapis. Pak, dari area yang sehat dulu digerakin seperti ini. Ini juga bisa untuk meningkatkan
nggak gerakin, sebentar setahanya sedikit ya, terus lagi gitu terus Pak, dilakukan pengulangan sekitar 8 sampai 10 kali pengulangan setiap hari ya Pak. Oke, selanjutnya itu kita kalau Bapak sudah bisa untuk menggerakkan kakinya Bapak secara aktif dan pasif, kita akan lanjutkan latihan untuk duduk Pak, agar Bapak bisa duduk. Bisa ya Pak, maaf tanya bisa kita depan seperti ini Pak, depan dada. Iya Pak, begini ini ya Pak. Siap Pak, nanti ini saya akan membantu ayun-ayunkan Bapak agar dapat duduk ya. Pada hitungan ketiga nanti Bapak duduk ya. 1, 2, 3. Ya. Kemudian tangan Bapak langsung ditarik di belakang aja Pak, biar untuk menyangga. Bapak sudah bisa duduk, kita akan masuk ke berpindah tempat ya Pak, agar dapat turun di kasur, jalan. Si Pak ini kalau misalnya belum bisa untuk bergeser, jadi Bapak yang sakit ini bisa ditaruh di yang sehat. Kemudian akan saya bantu untuk menggeser ke arah luar ya Pak, agar dapat berdiri. Ini siapa aman Pak, digeser pantatnya diputar aja Pak aku. Ya. Dan Pak istirahatin dulu gak apa-apa. Kalau sudah bisa turun gini, Bapak akan mencoba keseimbangan Bapak agar Bapak tidak pusing dan bisa berjalan. Kalau misalnya belum seimbang, jangan dicoba dulu ya Pak, jangan coba berjalan. Selamat taruh di sini ya Pak Amin. Ya permisi ya Pak, saya goyang-goyang. Ini Pak, apakah Bapak pusing tidak? Enggak. Oh ya udah, nanti Bapak sudah bisa keseimbangan ya Pak. Oke, setelah Bapak sudah bisa duduk dan sudah bisa keseimbangan, lanjut kita akan belajar menggunakan walker dulu agar dapat berdiri ya Pak. Dan setelah walker sudah bisa, mencoba menggunakan kerap Pak yang ketiga. Nah yang pertama kita akan melakukan jalan dengan non-weight break. Jalan break itu dilakukan dengan cara kakinya itu diangkat Pak, tidak bertumpu pada jadi cuma kakinya satu aja, ingkling. Nah setelah udah bisa ingkling, itu kita akan lanjut ke partial weight break. Jadi itu nanti menumpukan bagian yang sakit ini sekitar 20% ke area yang sehat. Itu tuh jadi posisinya kaki itu menapak di lantai Pak, tapi bukan bertumpuan ya, tetap bertumpunya menggunakan bagian yang sehat. Setelah Bapak bisa udah menapakkan kakinya, mencoba untuk melakukan swing to. Nah itu swing to itu dilakukan dengan cara Bapak menggerakkan kerak, kemudian di kakinya digerakkan melalui pada keraknya tersebut Pak. Udah nggak Pak? Oh jadi itu kan ada 3 tahap. Tahap yang pertama tuh yang nggak ditumpuk, intinya lagi nggak numpuk ya Pak ya. Iya, yang kedua itu dengan tahap misalnya dengan satu udah lumayan bagus, pakai yang tahap kedua itu tapi nggak buat tumpuan, tapi iya kakinya sedikit sudah mulai aja. menapak Pak, Ya. belajar menapak. Yang ketiga itu melebihi kruk ya Pak ya. Iya, diayunkan untuk. Setelah Bapak sudah bisa berjalan menggunakan rok, saat mau naik tangga, kita kan akan naik tangga Pak. Setelah itu naik turun tangga Pak, saya bisa naik turun tangga. Jadi itu waktu naik turun tangga itu kakinya yang saya dulu diikuti dengan kerap untuk naik. Kemudian begitu pula dengan yang turun Kak. Dari yang saya dulu baru kerapnya jalan diikuti kaki yang sakit. Seperti itu terus Kak. Untuk latihan yang pertama, latihan batu efektif. Latihan batu efektif itu kita dengan cara latihan tarik nafas dalam dan kita tahan selama 3 detik dan kita hembuskannya secara batuk atau dibatukkan 3 kali gitu. Lalu yang kedua yaitu latihan nafas dalam. Kita tarik nafas dalam atau inspirasi dengan maksimal, lalu kita hembuskan dengan tenang. Kita mulai latihan yang pertama. Ini kita latihan untuk batu efektif. Mbak tarik nafas, tahan selama 3 detik. Hembuskannya secara batuk dibatukkan. Terima kasih. Untuk yang kedua yaitu latihan nafas dalam. Latihan nafas dalam ya Mbak. Nafasnya secara dalam, secara maksimal, lalu nanti hembuskannya secara perlahan atau dengan tenang. Tarik. Breathing control ini meminta pasien untuk menarik nafas melewati hidung, kemudian dihembuskan lewat mulut. Tarik nafas ya Mbak, kemudian dihembuskan lewat mulut.